Haleluya, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh merasakan campur tangan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih juga buat pagi hari ini Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan melalui ibadah online yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, Kau berkati, Kau jamah, Engkau ubahkan hatinya Tuhan, bahkan terlebih Tuhan Kau legakan rohnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari Minggu. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang baik yang sudah memimpin kehidupan kita dari hari ke hari. Puji Tuhan, mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Haleluya.
sesuatu mengubah segala sesuatu. Haleluya. Satu pujian yang memberkati kita semua. Mari saudara, kita mau belajar sembahyang, kita mau belajar mengasihi orang seperti Yesus mengasihi. Haleluya. Ajarku sembahyang, ajar percaya, ajarku cinta orang seperti Yesus. Datang ke hadirat-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku, sebab kebaikan-Mu nyata di dalamku, besar kasih setiamu. Juru selamat-Mu beri semua yang kurindukan, dekat padamu sepanjang hidupku, tinggal dalam-Mu Yesus sampai selama-lamanya. Hidup
sampai selamanya. Sepanjang hidupku merindukanmu Tuhan. Sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, selamat jumpa lagi dalam ibadah online minggu ini. Saya percaya saudara ada dalam lindungan Tuhan dan sehat. Dan kita berterima kasih kita masih bisa berjumpa walaupun dalam ibadah online. Saya masih ingin berbicara tentang iman yang bertumbuh. Saya tidak ingin berbicara tentang berkat dan hal-hal yang menyenangkan telinga, tetapi saya ingin berbicara tentang peperangan iman yang bertumbuh. Karena saya percaya saudara-saudara bukan lagi bayi yang hanya makan bubur, tapi kita sudah beranjak dewasa, makan makanan yang keras yang membuat kita menjadi kuat. Saudara-saudara. Nah, berbicara tentang iman, pahlawan iman, tentu pikiran kita tertuju kepada peperangan melawan roh-roh jahat atau tentang api yang turun dari sorga. Tetapi peperangan juga bisa berbentuk dengan perkataan. Kata-kata ini juga merupakan peperangan batin, peperangan rohani. Dan yang membuat firman Allah ini menjadi sesuatu yang sangat hebat. Seorang hamba Tuhan, Brother Andrew bercerita dia bertemu dengan seorang Rusia, seorang rohaniawan. Dia ditahan dalam rumah tahanan, camp kerja selama 10 tahun. Bukan karena dia berbuat jahat atau seorang kriminal, tetapi karena dia orang Kristen. Karena dia Kristen, dia tidak mau melepaskan imannya, maka dia dimasukkan ke dalam penjara selama 10 tahun. Dan hidup dalam rumah tahanan selama 10 tahun itu bukan hal yang mudah. Apalagi kalau kita tidak melakukan sesuatu kesalahan. Dan ini yang dialami oleh Brother Yosef. Dia bekerja di dalam camp itu sebagai seorang yang mengumpulkan sak-sak semen, mengosongkan sak-sak semen, kertas yang berwarna coklat. Dan ini tiap hari dia lakukan. Dan ketika dia mengumpulkan sak-sak semen tersebut,
dia melipat kecil-kecil dan dia mencatat ayat-ayat Alkitab. Apa yang dia ingat, apa yang dia hafal, dengan sebuah pensil dia mencatat ayat-ayat Alkitab. Dan sampai 12 halaman dia mencatat firman Allah tersebut. Ada waktunya ketika tahanan-tahanan ini digabung dengan tahanan-tahanan yang lain, dan Brother Joseph ini bertemu dengan beberapa orang tahanan yang juga beragama Kristen, dan mereka berkumpul di satu tempat, dan Brother Joseph ini mulai mengeluarkan lembaran-lembaran kertas semen yang ada di dalam kaos. Dia mulai keluarkan dan mereka mulai baca firman Allah itu bersama-sama. Saudara, puji Tuhan, dengan ayat-ayat yang ditulis dengan pensil di atas kertas semen membuat mereka itu teguh. Mereka sangat diberkati sehingga mereka tidak lagi merasa putus asa. Mereka tidak lagi merasa takut walaupun bertahun-tahun hidup di dalam rumah tahanan. Dan kerinduan mereka yaitu supaya mereka juga bisa ceritakan kepada orang lain tentang firman yang mereka baca. Inilah perjuangan orang-orang dalam tahanan, tapi diteguhkan dengan firman Allah berupa lembaran kertas semen, saudara-saudara. Puji Tuhan, saya ingin juga berbicara tentang perang menggunakan kata-kata. Haleluya. Punya senjata, tapi mereka berperang melalui kata-kata. Kata-kata ancaman, kata-kata meremehkan, dan ini terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Ketika orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang, mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya. Ia memakai baju zirah yang bersisik, dan berat baju zirah itu 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pasa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Nah, inilah tentara Filistin dengan pemimpin seorang yang tinggi hampir 3 meter dengan senjata lengkap. Orang-orang Filistin dengan senjata lengkap, tetapi barisan Israel memakai alat perang kayu dan tongkat, saudara. Nah, ini yang membuat orang Israel ketar-ketir. Ketika Goliat maju ke depan dan mulai menantang, dia katakan, berikan aku seorang lawan. Kita akan berperang seorang lawan seorang. Jika aku yang kalah, kami akan menjadi hamba kalian. Tetapi jika orang kalian kalah, kalian akan menjadi hamba kami seumur hidup. Dan ini dikatakan ayat 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara-saudara, belum berperang, baru dengan ancaman, dengan kata-kata, orang Israel sudah menjadi sangat ketakutan. Setiap pagi, setiap sore,
Goliat ini menantang. Terus dia mengeluarkan kata-kata yang jahat sampai 80 kali, saudara. Ini juga yang disebut dengan pencucian otak. Bagaimana orang-orang dipengaruhi hanya dengan ancaman-ancaman, hanya dengan melihat seorang raksasa dengan pakaian perang yang luar biasa. Bahkan orang Israel sampai tidak berani menyebut nama Goliat. Baru melihat Goliat mereka sudah ketar-ketir, pengen lari, saudara. Tetapi keadaan ini berubah. Bagaimana bisa berubah? Ketika seorang gembala muda datang di tengah-tengah medan pertempuran tersebut. Belum berperang secara fisik, tetapi ketika Daud mendengar bahwa Goliat ini begitu meremehkan barisan Israel, begitu meremehkan, menghina pasukan Israel, dia katakan, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat itu, yang berani mencemooh barisan dari Allah? Aku tidak takut, saudara. Aku akan berperang dengan orang Filistin tersebut. Perkataan Daud ini, dia berteriak sama kencangnya dengan Goliat, sehingga orang-orang Israel kaget. Mereka katakan, nah, telah tiba seorang pahlawan iman. Saudara, berita ini juga sampai di telinga Saul. Waktu itu orang Israel yang punya senjata hanya Saul dan anaknya. Barisan-barisan tentara Israel pakai kayu, pakai tongkat. Mereka harus berhadapan dengan orang Filistin dengan senjata lengkap. Tetapi ketika Saul katakan, panggil Daud. Dan ketika Daud sampai kepada Saul, Daud katakan, jangan sampai ada yang tawar hati karena orang Filistin tersebut. Aku, hambamu, akan maju berperang dengan orang Filistin tersebut. Saudara, firman Allah katakan, jika kamu tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Dan ini yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel, tentara Israel. Sampai Daud katakan, jangan ada yang tawar hati. Hambamu ini yang akan berperang melawan orang Filistin tersebut. Saul katakan, Daud, kamu masih muda. Dan kamu belum pernah belajar berperang sebagai prajurit. Tetapi Goliat itu, dia dari muda, dia sudah menjadi prajurit. Saudara-saudara, dengan kata lain, Saul merasa kecil hati melihat Daud yang ukurannya seperti orang biasa. Tetapi Daud mulai bercerita pengalaman bagaimana kuasa Allah menyertai Daud. Daud katakan, aku biasa menggembalakan domba-domba ayahku. Dan ketika datang singa menerkam salah satu dari domba ayahku, maka aku datang mengejar singa tersebut dan membuat singa itu melepaskan domba dari mulutnya. Ketika singa itu mau menerkam aku, maka aku pegang janggutnya, aku pegang rambutnya, dan aku robek singa itu sampai singa itu mati. Begitu juga dengan beruang, saudara-saudara. Dan ini menjadi bukti orang biasa menjadi luar biasa karena kuasa Allah ada di atasnya. Dan firman Allah sudah menulis ketika Samuel menuangkan minyak kepada Daud, firman Allah katakan, dan mulai saat itu roh Allah berkuasa atas Daud. Dan ini yang membuat Daud menjadi sangat istimewa, saudara. Nah, perkataan-perkataan yang dilontarkan oleh Goliat membuat orang Israel sangat ketakutan. Tentara Israel dilumpuhkan dengan ketakutan. Bahkan mereka tidak berani lagi menyebut nama Goliat. Goliat tiap kali pagi sore
mencemoohkan. Dia katakan kalian tidak akan menang. Kalian tidak akan ditolong Tuhan. Kalian tidak akan berhasil. Kalian tidak akan bebas dari sergapan Filistin. Dan kalian akan menjadi budak selamanya. Kata-kata ini pagi sore sampai 80 kali diulangi. Tentara Israel menjadi takut, saudara. Tetapi pemuda Daud ini berbeda. Dia tidak takut sama sekali kepada Goliat. Sampai Daud katakan, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Yang berani mencemoohkan barisan dari Allah yang hidup. Berita ini membuat orang Israel geger. Di perkemahan Israel semua membicarakan tentang Daud, seorang pahlawan iman yang muncul di tengah-tengah mereka. Berita ini sampai ke telinga Saul. Saul suruh panggil Daud. Dia tanya, siapakah Daud? Tentara katakan, kami tidak tahu. Panggil dia. Ketika Daud bertemu dengan Saul, Saul katakan, kamu masih muda. Kamu tidak dapat berperang mengalahkan Goliat. Karena kamu belum pernah belajar perang. Goliat dari muda sudah jadi prajurit. Tetapi ketika Daud menceritakan pengalamannya menjadi gembala, Saul dalam hatinya pun berubah. Dia katakan, oke, maju, selamat berperang. Saul memakaikan penutup kepala di kepala Daud. Dia memberikan pakaian perang kepada Daud dengan pedang di pinggangnya, dengan sepatu perangnya. Dan Daud memakai pakaian perangnya Saul. Dia coba berjalan dan dia katakan, saya tidak dapat memakai pakaian ini, terlalu berat, saya tidak biasa. Dan Daud menanggalkan pakaian perangnya Saul. Memang ukurannya Saul lebih tinggi dari ukuran tentara Israel rata-rata, termasuk Daud. Ketika Saul katakan, maju, selamat berperang. Nah, Daud pergi dengan tongkat dan dengan 5 batu yang licin. Dia menghadap Goliat. Ketika Goliat melihat Daud datang, Goliat katakan, anjingkah aku sehingga engkau datang kepadaku dengan tongkat? Saudaraku, Daud juga tidak kalah. Daud katakan, engkau mendatangi aku dengan lembing, dengan pedang dan tombak. Tetapi aku datang kepadamu dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga Tuhan akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu kepada mayatmu dan tentara-tentara Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, saudara-saudara. Dan ini yang membuat suasana sangat berubah. Ketika Goliat mendengar tantangan Daud, dia maju. Daud juga maju, saudara-saudara, masukkan satu batu ke dalam umban dan dengan berteriak langsung batu itu nancap di dalam jidat Goliat. Dalam sekejap Goliat mati, tewas. Daud tidak biarkan Goliat tewas begitu. Dia pergi, dia ambil pedang di pinggangnya Goliat, dia pancung kepalanya Goliat. Ketika orang-orang Filistin lihat Goliat mati, kepalanya dipegang oleh Daud, mereka lari kocar-kacir. Orang Israel berteriak dan mengejar orang Filistin. Mereka habisi orang Filistin di mana-mana ada mayat orang Filistin. Saudara, satu pertanyaan, mengapa Daud bisa membunuh? Mengapa Daud bisa mengalahkan orang Filistin? Saudara, Daud bisa mencapai kemenangan ini karena Daud mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pribadinya. Di dalam Mazmur pasal 44 ayat 7
Dan ke-8 dikatakan, sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan, tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Saudara, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami persoalan, pencobaan yang datang bertubi-tubi seperti raksasa-raksasa yang ingin menghabisi kita, ingat pengalaman Daud. Ingat bahwa Daud yang biasa menjadi luar biasa karena Daud mengandalkan Tuhan. Begitu juga kita. Kita lihat ada hal-hal yang membuat Daud bisa mencapai kemenangan. Kata yang pertama, Daud beriman yang teguh kepada Allah. Yang kedua, ia mengasihi Allah dan ia selalu mencari wajah Allah. Ia bersemangat untuk membela Allah karena orang Filistin bukan saja menghina tentara Israel, tetapi dia juga telah menghina Allah. Dia telah menantang Allah, dan ini yang Daud bela. Kepercayaan Daud akan kuasa Tuhan telah diperkuat dengan kesaksiannya ketika dia menjadi gembala domba ayahnya. Beruang dan singa dia bunuh. Oleh sebab itu Daud bilang kepada Saul, orang Filistin itu akan mengalami sama seperti singa dan beruang yang aku bunuh. Dan itu terjadi, saudara. Daud tidak mengandalkan dirinya, tetapi mengandalkan Allah. Kita sudah baca tadi. Dan berikutnya, Roh Tuhan ada dan turun berkuasa atas Daud. Ini hal-hal pokok yang kita belajar dari Daud. Daud mempunyai Allah yang sama dengan Allah yang kita percaya sekarang ini. Kalau Daud Tuhan tolong, Daud Tuhan pakai, kita juga yang biasa-biasa, Tuhan akan membuat satu pengalaman yang luar biasa karena kita andalkan Tuhan. Jadi gunakanlah iman seperti Daud. Bersandarlah kepada Tuhan. Firman Allah Tuhan Yesus katakan, jika kamu ada di dalam aku dan firmanku ada di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Filipi pasal 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, pengalaman-pengalaman Daud, pengalaman Brother Yosef di rumah tahanan 10 tahun, kiranya itu menjadi pelajaran buat kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau orang lain bisa putus asa, kalau orang lain bisa merasa jenuh, capek, kecewa, kita mempunyai firman Allah. Kita mempunyai Allah yang tidak berubah. Kalau orang lain Tuhan tolong, saudara juga Tuhan pasti tolong. Tetapi yang perlu kita pelihara yaitu iman. Jangan kita tawar hati, jangan kita kecewa, tetapi terus maju di dalam iman. Tuhan kiranya memberkati kita, Tuhan menolong kita. Apapun masalah saudara yang datang bertubi-tubi seperti Goliat yang perkasa, tapi dalam sekejap Goliat itu pun tewas dibantai oleh Daud. Kita juga, Tuhan Yesus katakan, firman Allah bilang, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Tuhan akan memberikan kita kelepasan. Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Bersandarlah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Dia tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan, saya akan berdoa dan kita minta Tuhan, Daud Tuhan pakai. Bahkan Daud menjadi seorang yang sangat terkenal. Kita manusia biasa, banyak kekurangan. Tapi Allah kita sama dengan Allah yang disembah Daud.
Tuhan Yesus katakan, jika engkau ada di dalam aku dan firman-Ku ada di dalam kamu, minta apa saja dan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan, kiranya kita tetap beriman kepada firman Allah supaya kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kita bukan jadi orang-orang Kristen yang kalah, tapi orang-orang Kristen yang menang. Karena Yesus ada di pihak kita. Siapa yang melawan kita? Tidak ada. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur, firman-Mu meneguhkan kami. Firman-Mu menguatkan kami, ya Tuhan. Kami percaya tidak ada barang sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu, tambahkan iman percaya kami. Kuatkan kami, ya Tuhan, menghadapi hari demi hari. Kami mau berjalan dengan Tuhan. Kami mau pegang firman Tuhan. Kami mau pegang nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang tidak berubah selamanya, Tuhan. Hamba-Mu berdoa kepada mereka semua yang mendengar berita online pagi hari ini. Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan, tambahkan iman percaya, supaya apapun yang dihadapi oleh umat-Mu, kami ingat waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, karena kami percaya firman-Mu tidak berubah. Oleh sebab itu, kuatkan kami, kuatkan jemaat-Mu Tuhan Yesus, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, bahkan apa yang dikerjakan di rumah. Tuhan berkati, berikan sukacita, tambahkan iman percaya Tuhan. Mereka yang belum bekerja, Tuhan kuatkan. Buktikan waktunya akan datang, Tuhan akan berikan pekerjaan. Tuhan Yesus, berikan kesehatan pada tiap-tiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Dan kami ingin berjalan di dalam jalan Tuhan sampai langkah yang terakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.